Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini seorang anak telah lahir. Bukan hanya di dunia ini, namun berada di hati kita. Amin. Kita boleh dilahirkan menjadi lahir yang baru karena Kristus telah hidup di dalam hati kita. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Engkau yang telah lahir bagi kami Tuhan. Engkau yang telah hadir dalam hidup kami Bapa. Betapa kami bersyukur. Semualah kami yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa Allah kita telah hadir bagi kita. Kemuliaan Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Kekal selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau lahir bagi kami Tuhan. Engkaulah kami yang hidup kekal selama-lamanya bagi kami. Tidak ada satupun yang perlu kami takutkan sebab Engkaulah bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan umat dunia ini Tuhan. Engkau yang menyelamatkan hidup kami Bapa. Kau Tuhan yang penuh kasih. Engkau yang memberikan kami hidup untuk tebus dosa kami Bapa. Kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama hadir di dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Katakan bagi Tuhan. Yesus. Haleluya Bapa. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Semakin lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan bagi Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih.
kami bersyukur, betapa kami bangga Tuhan. Di saat banyak jiwa belum mengenal Engkau Tuhan secara pribadi Bapa. Di saat banyak jiwa Tuhan belum menemukan jalan kebenaran dalam hidup mereka, kami tampil menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Di mana Engkaulah kami yang hadir dalam hati kami Bapa. Engkau lahir bagi kami Tuhan. Kami bangga miliki Engkau Tuhan. Kiralah bayang singkaralah moyang syekh. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi bagi Tuhan, dan lembutkan katakan bagi Tuhan. Sembah dan puji Dia. Yesus, 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 Yesus. Kami bersyukur Bapa. Sembah dan puji
dari pulau dan benua, kita akan terus mendengarkan suara Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita, terus jadilah hidup kita semakin peka bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami tahu pasti Tuhan, bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lalu pujian semua bagi nama glory bagi Tuhan. Katakan, yes. Tinggi-tinggi dalam surga, ada Tuhan yang kudus. Lelah menyanyi jua di hadapan bagi Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, ada Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi jua di hadapan kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu di tempat ini. Untuk acara selanjutnya adalah penyalaan lampu lilin. Penyalaan lampu lilin ini sebagai perwakilan bahwa Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Dia sebagai penerang dalam hidup kita, amin. Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada beberapa yang saya akan aturi untuk menyalakan lampu lilin ini. Untuk yang pertama, dan dari Bapak Gembala Sidang Pendeta, Bapak Pendeta Willy. Kemudian untuk penyalaan yang kedua dari Ketua Panitia Perayaan, yaitu Bapak Andri Pangayuwanto. Kemudian untuk perwakilan dari sesepuh, kami persilakan nanti kepada sesepuh dari GPI Bait Kudus, yaitu Opa Suhartono. Kemudian yang berikutnya perwakilan guru SM dan pengurus youth Ibu Rina. Kemudian perwakilan Komsel dari Pajang, kami persilakan untuk Ibu Tri menyalakan. Kemudian perwakilan dari Komsel Kerten, kami persilakan nanti kepada Bapak
PDP Agus Daniel. Kemudian perwakilan dari Komsel Colomadu kami persilakan kepada Bapak Eko untuk menyalakan. Pendeta Willy untuk menyalakan lampu lilin. Untuk menyalakan lilin yang kedua kami persilakan bagi Ketua Panitia Perayaan yang diwakili oleh Bapak Andri Bangayuwanto, kami persilakan. Untuk perwakilan dari Sesepuh GBI Bait Kudus, kami persilakan dengan hormat Opa Suhartono, waktu nama kami persilakan. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Untuk berikutnya perwakilan dari dan pengurus youth, kami persilakan kepada Ibu Rina, kami mohon untuk menyalakan lampu lilin sore hari ini. Untuk perwakilan dari Komsel Pajak, kami persilakan kepada Ibu Tri untuk menyalakan lampu lilin.
sudah menyalakan lampu, waktu dalam sempat kami persilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh merasa bahwa Allah kami yang teramat baik dalam hidup kami, Tuhan. Saat kami merasa bahwa hidup kami sangat terbatas, namun Kau Allah kami yang tanpa batas, Tuhan, yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan-Mu. Kiralamaya syakara. Mari bersama-sama hadir bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari masuk terus dalam hadirat Tuhan. Kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan bagi Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Kita mengakui betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Namamu, seumur hidup kami Kau mencintai Engkau di atas segalanya, Bapa. Angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan,
Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh merayakan Natal hari ini dengan tubuh yang sehat, kami pulang, kami pun percaya kami tetap sehat tubuh kami, karena ada perlindungan di dalam darah-Mu Yesus. Dan setiap kami Tuhan akan tetap mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Pandemi ini mengajar kami untuk kami bergantung sepenuh kepada Engkau. Tidak ada satu gantungan apapun di dalam dunia ini yang kekal, yang tidak pernah bisa tergoncang. Hanya nama-Mu Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang memulihkan, nama yang membebaskan, nama di mananya kami boleh mengalami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keadaan sulit apapun, kami percaya berkat Bapa di sorga terus mengalir bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Apa yang tidak kami lihat, apa yang belum timbul dari hati kami, sudah Engkau berikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Nyawa-Mu sendiri aja Engkau berikan, apalagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu amat yakin kami percaya anugerah-Mu terus ada dalam hidup kami, menyertai kami, dan kami akan menjadi umat-umat pilihan-Mu yang mewartakan, yang mengabarkan, yang menyaksikan bahwa kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang hebat, luar biasa kuasanya, kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan hari ini kami menyediakan hati kami, telinga kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba Tuhan. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan itu tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Urapi mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu, supaya hanya perkataan Kristus saja, pikiran Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan dan menjadi berkat buat setiap umat-Mu di tempat ini, dan umat-Mu di tempat mereka sedang beribadah hari ini bersama dengan kami, dimanapun mereka beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi katakan bersama amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara, coba tengok kiri kanan saudara dan katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati ya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah memberkati kita dan melayani kita di ibadah Natal kita ya, yang ketiga ini ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Shalom. Belum semangat semua ya, Shalom. Nah saudaraku sekalian, hari ini adalah hari Natal. Oleh kasih karunia Tuhan kita boleh mengadakan Natal, beribadah Natal ya di tempat ini. Kalau setahun yang lalu kita belum boleh dan masih dalam keadaan ibadah secara online, tetapi tahun ini saudaraku, kita meskipun belum beribadah seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi sudah lebih baik daripada tahun kemarin ya. Dan saudaraku, tahun ini kita sudah beribadah secara hybrid ya, dalam arti boleh onsite dan juga ada yang belum boleh datang ke sini ya, beribadah dalam gedung gereja, tetapi mereka juga beribadah bersama secara online. Dan saudaraku, tema yang diberikan oleh Gereja Bethel Indonesia ya, seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia. Temanya adalah yang terpampang di depan kita ya. Coba kita akan baca tema ini sama-sama ya. 2, 3. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi yang mantap saudaraku. 2, 3. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema ini menjadi tema nasional, bukan hanya tema GBI. Karena persekutuan gereja
yang ada di Indonesia ya, PGI yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia juga mengambil tema ini ya. Bedanya hanya sedikit saudara ya. Kalau saya minggu-minggu ini banyak melayani Natal-Natal ya, mereka ngambil tema dari PGI dan KWI ya. Judulnya mereka adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan ya. Tetapi GBI mengambilnya menjadi Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Baik, lebih dulu kita akan baca bersama Surat 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 22 ya. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 22. Judul yang diberikan perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kekudusan dan Kasih Persaudaraan ya. Saya akan membaca lebih dulu ayat 20, nanti saudara bersama dengan Pak Aditya Kurniawan ya membaca ayat 21 dan ayat 22-nya kita baca sama-sama ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tahun 2020 yang lalu hingga sekarang saudaraku sekalian adalah masa-masa yang sukar. Karena yang namanya pandemi COVID-19 itu mulai masuk di seluruh dunia. Ada lebih dari 180 negara atau tepatnya 189 negara termasuk Indonesia ya terdampak ya kena virus corona ini. Dan tentunya saudaraku ini menimbulkan berbagai macam krisis multidimensi ya. Krisis tidak hanya krisis kesehatan, krisis tidak hanya krisis dalam keuangan, krisis juga melanda hubungan keluarga. Karena menurut data statistik saudaraku yang saya dapat, selama masa pandemi ternyata orang-orang di dalam rumah tangga mereka itu tingkat perceraiannya semakin tinggi. Bahkan angka yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga itu semakin meningkat. Dan banyak krisis-krisis yang lain, keamanan dan sebagainya. Nah, untuk memulihkan keadaan, betapa dahsyatnya yang namanya pengaruh atau akibat daripada serangan dampak virus corona ini, maka saudaraku butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya kerja keras. Bukan hanya kerja keras dari pemerintah, tetapi juga seluruh warga bangsa ini, termasuk juga saya dan saudara yang ada di dalam wadah bangsa Indonesia. Karena itu saudaraku sekalian, perlu yang namanya saya dan saudara semuanya, elemen bangsa ini bergerak bersama-sama dengan pemerintah juga untuk semakin meningkatkan yang namanya persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kunci daripada persaudaraan bisa bergerak semakin intim, semakin lekat, semakin lagi mengasihi, membantu satu dengan yang lain. Kuncinya tidak lain adalah kasih Kristus. Kuncinya apa saudaraku? Kasih Kristus. Kenapa kok tidak kasih-kasih yang lain? Kan di dunia ini banyak kasih. Ya, kasih storge, kasih apa lagi? Kasih pilia, ya, kasih persahabatan, pertemanan, kemudian kasih persaudaraan, ya. Ada di sini yang pacaran. Nah, itu kasihnya kasih eros, saudara ya. Suami istri kasihnya kasih eros. Kenapa kok enggak kasih eros saja? Kok enggak kasih pilia atau kasih storge? Tapi saudaraku, diambil dari ayat Alkitab,
Dan kemudian menjadi satu tema, satu judul Natal di tahun 2021 adalah kasih Kristus. Itu yang menggerakkan persaudaraan. Kenapa kasih Kristus? Karena saudaraku sekalian, kasih Kristus itu kasih yang beda dengan kasih manusia. Kasih Kristus itu adalah kasih yang selalu memberi tanpa menerima. Ya, dia selalu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, orang-orang yang dia kasihi. Tidak nuntut bales. Dia mengasihi tanpa pamrih. Dia mengasihi tanpa syarat. Nah, seringkali dalam hidup manusia, saudaraku, ketika mungkin kita capek, ketika kita mungkin lagi penat badan kita, banyak pikiran, tanpa sengaja intonasi nada kita bicara itu agak tinggi. Misal ya, saya kasih contoh. Ya, suaminya nanya, "Mamam, di mana sih ya buku saya?" Tapi karena istri tadi yang saya bilang lagi capek, lagi banyak pikiran, saudaraku, mungkin duitnya juga lagi seret, saudara ya. Ini hari-hari tanggal-tanggal bulan tua, saudaraku, tidak ada gaji ke-13 atau gaji ke-14 ya. Dan saudaraku, kemudian istrinya nyaut sama suaminya, jawab saudaraku, "Lah tadi papa taruh di mana? Wong yang naruh kan kamu sendiri, kok nanya-nanya?" Nah, saya mau tanya, kira-kira bapaknya yang dijawab model seperti itu dengan intonasi tinggi gimana saudaraku? Halo, jawabnya bilang apa? "Oh ya, terima kasih." Begitu? Kira-kira gimana? Ikut marah. Bu Marmi bilang ikut marah. Ya, intonasinya mungkin tambah lebih tinggi lagi ya Bu. Itu kasih manusia saudaraku. Kasih manusia itu ada syaratnya, kamu baik sama aku baik sama kamu. Tapi nek kamu jahat sama aku, yo aku bisa jahat sama kamu. Itu manusiawi. Karena itu Tuhan tidak pakai kasih manusia, pakai kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus itu luar biasa loh. Buktinya apa? Natal ini saudaraku. Natal ini adalah wujud kasih Allah yang luar biasa. Dia itu pencipta alam semesta dunia ini. Dia pemilik jagat raya dan seisinya. Dan saudaraku, dia adalah penguasa. Dia adalah segala-galanya. Tetapi dia rela turun dalam dunia ini menjadi manusia. Dia rela dibungkus dengan lampin. Ya, minggu yang lalu saya sampaikan saudaraku, ketika saya melayani di satu persekutuan doa Natalan ya di kantor di notaris PPAT sekabupaten Karanganyar. Ya, apa itu lampin? Lampin itu saudaraku sekalian yang namanya kain yang jelek. Ya, kain yang biasa dipakai untuk ngelap atau membersihkan anak domba yang baru lahir. Ya. Ternyata anak domba itu kalau lahir juga kayak manusia loh, penuh dengan darah saudaraku. Jadi diambillah kain, mungkin kain bekas atau kain apa, buat bersihkan itu anak domba. Itu lampin saudaraku. Bukan hanya itu, lampin juga bicara tentang kain-kain yang jelek, yang kotor, yang tidak ada harganya, yang seringkali dipakai jadi alas pelana keledai atau alas pelana onta saudaraku. Itu kain sesuatu yang tidak layak buat juru selamat, buat penguasa jagat raya ini. Tidak pernah ada kita melihat raja mana punya anak dibungkus dengan model kain seperti itu. Tapi Yesus lakukan itu. Dia juga dibaringkan di palungan, tempat makanannya hewan saudaraku. Tempat minum, tempat taruh rumput di situ kotor, bau. Tidak layak bagi Yesus. Tetapi Yesus rela. Karena apa? Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Amin. Bahkan bukan hanya itu saja. Dia jalan dari palungan, jalan dia ke palang yaitu salib. Untuk disalib di sana. Demi setiap saya dan saudara. Supaya kita ini selamat saudaraku. Roma pasal 5 ayat 8. Coba Mas dibuka. Firman Tuhan bilang begini. Yesus rela mati. Buat apa? Buat siapa? Buat manusia ketika kita masih berdosa. Jadi ketika saya sama saudara ini masih suka berbuat dosa,
Kita ini belum beres hidupnya. Kita ini masih bangsalah, saudaraku. Kita ini masih hidup kacau. Tapi Yesus rela mati buat kita. Karena saudaraku, ketika kita masih berdosa, Yesus rela lakukan itu. Belum tobat aja Yesus rela, saudaraku. Karena apa? Dia mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana respon kita menghadapi terhadap yang namanya anugerah ini. Yang namanya kasih karunia dari Tuhan ini. Yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Saya akan bawa saudara kepada dua dimensi yang utama. Dimensi yang pertama adalah dimensi vertikal, yaitu dimensi hubungan kita manusia kepada Tuhan. Yang pertama yang kita lakukan untuk merespon anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah poin satu, kita harus percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus inilah yang telah dipilih Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 1 Petrus 1 tadi ayat 20 berkata, Ia, maksudnya Yesus ya, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus ini yang milih Bapa di sorga. Dia dipilih, dia ditetapkan untuk menjadi juru selamat. Matius 1:21 firman Tuhan juga berkata, Ia, maksudnya Maria, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, Yesus berasal dari kata Yehosua. Yehosua itu ada di situ kata Yehova Hosea atau Yahweh Hosea. Artinya apa? Allah itu penyelamat. Yesus itu juru selamat. Matius tadi berkata, engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya juru selamat. Yesus berasal dari kata Yehova Hosea atau Yahweh Hosea. Artinya Allah itu penyelamat. Nah, sekarang ini banyak orang kebingungan. Ya, orang yang tidak berakar di dalam firman Tuhan, orang yang hanya ke gereja, saudaraku sekalian, sebatas rutinitas, enggak pengen belajar Alkitab lebih lagi, bingung. Ya, mereka ini mau nyebut Allah pakai nama apa ya? Ya, kemudian saudaraku sekalian ada yang bilang, oh nyebut Allah itu harus pakai Elohim. Oh nyebut Allah itu harus nyebut Bapak Yahweh. Jadi kemudian karena mereka bingung, enggak pernah belajar Alkitab ya, enggak pernah mereka untuk tekun belajar lebih lagi di Alkitab, bingung. Akhirnya ikut arus, keluar cari gereja yang Bapak Yahweh. Gereja yang mungkin Elohim, gereja yang mungkin pakai kata Adonai. Termasuk pujiannya diganti semua, saudaraku. Itu sudah ada di Indonesia. Ya, dan saudaraku sekalian, Alkitabnya gimana Bu Evi? Ya diganti. Jadi nama Allahnya diganti. Pakai nama apa saudaraku? Yahweh. Pakai nama apa? Elohim. Berdoa juga begitu. Nah, gimana kita jemaat GBI Bait Kudus? Panggil Allah kita pakai sebutan apa? Pakai saja nama Yesus. Katakan, pakai nama apa saudaraku? Yesus. Kenapa? Di dalam nama Yesus ada tadi Yehova Hosea, atau apa saudaraku? Yahweh Hosea. Udah lengkap itu, perjanjian lama ada YHWH. Di dalam nama Yesus satu nama. Nama siapa? Nama Yesus. Filipi berkata, di dalam nama Yesus bertekuk lutut setiap orang yang punya lutut. Mereka mulutnya ngaku Yesus itu Tuhan. Jadi tidak perlu bingung. Ayo bilang kanan kirimu, ojo bingung ya. Ya, panggil nama Allahmu pakai sebutan apa saudaraku? Yesus ya. Tidak usah bingung kita, tidak usah ikut-ikut ya. Ikut saja apa kata firman Tuhan. Sudah lengkap, ada YHWH-nya. Tidak percaya cari di situ, pasti ada.
hurufnya itu ya, Yehova Hosea, Yahweh Hosea. Ya sudah ada YHWH-nya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada zaman dulu perjanjian lama, orang itu kalau berbuat dosa, maka dia akan membawa yang namanya domba. Nah, domba ini akan dibawa ke kemah sembayang. Dan kemudian orang yang bersalah ini, saudaraku, minta tolong sama imam supaya domba ini dikorbankan menjadi penghapus dosa kesalahan yang dia bikin. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran yang tidak sempurna dari apa yang kemudian disempurnakan dengan kedatangannya Tuhan Yesus dalam dunia ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam Yohanes 1 ayat 29, bisa buka Mas. Satu saat Yohanes Pembaptis ya lagi melayani dan muncul Yesus. Ya, kelihatan Yesus. Kemudian Yohanes bilang sama murid-muridnya, lihatlah, apa saudaraku? Anak domba Allah, menunjuk pada Yesus ya, yang apa saudaraku? Menghapus dosa dunia. Ini loh anak domba Allah. Tidak perlu lagi kita bawa hewan, tidak perlu lagi kita bawa burung tekukur, tidak perlu lagi bawa domba untuk kesalahan kita. Semua sudah ditanggung di sini, di dalam nama Yesus yang tersalib buat kita. Amin. Karena itu saudaraku sekalian, dalam hidup ini Yesus dengan tegas, dia sudah dipilih oleh Bapa, dia sudah ditetapkan oleh Bapa untuk menghapus dosa dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus itulah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada Bapa di dalam surga. Karena itu kita mesti sadar saudaraku, bahwa keselamatan itu bukan karena amal kita. Keselamatan itu bukan karena jasa kita. Keselamatan itu bukan karena kebaikan kita. Tapi keselamatan itu semata-mata karena anugerah. Keselamatan itu semata-mata kasih karunia. Apa toh Bu Evi anugerah? Apa toh kasih karunia itu? Anugerah atau kasih karunia adalah pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima. Kita ini tidak layak terima keselamatan. Wong hidup aja masih suka lakukan dosa, masih suka nipu, masih suka pikiran kotor, masih suka ndak tunduk saudaraku dan sebagainya. Masih suka punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Tapi karena anugerah yang harusnya kita ndak layak, kita dikasih keselamatan. Yang ngasih itu bukan karena kita baik, tapi siapa yang baik? Siapa yang baik? Tuhan Yesus. Allah yang baik, penuh kasih, karunia memberikan itu keselamatan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, inisiatif keselamatan itu bukan dari kita manusia, tapi dari Allah sendiri. Dari atas, dari sorga. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudaraku, kalau kita bisa beriman kepada Yesus, itu berarti tadi Mbak Lia bilang, kita ini orang pilihan. Amin saudaraku, engkau bisa duduk di sini dan berkata, Yesus engkau juru selamat, bahkan melayani Tuhan, memberikan hidupmu kepada Tuhan, itu engkau umat pilihan. Dipilih dari sekian miliar orang dalam dunia ini, untuk apa? Percaya sama Yesus, tidak sembarangan. Firman Tuhan berkata, tidak semua orang yang bisa menyebut nama Yesus kalau dia tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Anda lihat di YouTube itu. Orang nyerang tentang kekristenan, mau dijelasin sampai mulutnya berbusa, ya enggak bisa. Karena apa saudaraku? Pilihan. Dipilih Tuhan. Luar biasa loh.
Kalau kita dipilih kampung aja mewakili gitu kan seneng ya. Dipilih sekolah mewakili apa, seneng. Dipilih tempat kantor kita untuk mewakili apa, seneng kita. Apalagi yang milih itu Tuhan, Pencipta langit bumi seisinya. Jadi saudaraku, Anda ini di sini bukan barang BS. Engkau bukan bangsa BS, bangsa sortiran, barang sortiran. Tapi kita ini umat pilihan. Tidak ada yang amin. Kita ini apa saudaraku? Umat pilihan. Biar saudara mungkin orang sederhana, engkau umat pilihan. Karena itu bilang sama kiri kananmu, ojo takut. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apapun. Kita ini apa saudaraku? Umat pilihan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, beda sekali agama dengan kekristenan. Agama itu yang bikin manusia, usaha manusia dari bawah, dari tanah untuk mencapai sorga. Dengan amal, dengan lakukan apapun, mungkin disakiti dan sebagainya, dengan hal-hal yang menjauhkan dari keramaian dan sebagainya. Perhatikan, apapun yang kita lempar dari bawah ke atas, itu pasti akan jatuhnya turun ke bawah. Nggak percaya? Jangan bawa lampu-lampu itu ya, sayang. Itu mahal saudaraku ya, 500 juta enggak cukup beli lampu ya. Maaf yang enggak dapat ya. Panitia itu enggak memprediksi yang datang sekian banyak saudara ya. Jadi saudaraku, kita nanti evaluasi supaya kalau ada acara kita lebih banyak lagi ya. Mungkin kita siap 300 mungkin ya, paling tidak ya. Jadi saudaraku, mohon maaf ya yang enggak dapat tadi lampunya habis ya. Ibadah 1, 2 udah habis, tinggal sore itu 50-an sekian ya. Dan saudaraku, coba apa? Kalau tisu kan nanti terbang ya. Apa? Buku, jangan handphone, sayang ya. Apa saudaraku? Nah ya, coba Bu Marmi coba lempar, coba dari bawah dilempar. Naik atas apa turun Bu? Kenapa saudaraku? Ada gaya gravitasi bumi. Dari bawah, dari tanah dilempar apapun benda selalu jatuh ke bawah. Begitu juga hukum dosa. Kita ini pengennya baik, betul tuh saudaraku? Aku ki pengennya janjane orang ngapusi ya. Aku ki pengen iki utekku ki ojo mikir sing elek-elek ngono lho. Tapi saudaraku, seringkali ketika kita pengen seperti itu, berbuat baik, apa yang dilakukan? Tetap dosa. Yo ngapusi meneh, yo mikir elek meneh saudaraku. Rasul Paulus sampai ngomong gini, aku ini manusia celaka. Aku pengennya buat baik, yang aku lakukan apa saudaraku? Jahat. Itu hukum dosa. Semakin kita pengen buat baik, semakin kita ini diseret ke bawah, turun jatuh ke bawah. Itu dosa. Dosa itu saya umpamakan seperti yang namanya lumpur hisap atau rawa hisap. Tahu ya lumpur hisap ya? Semakin kita bergerak, maka akan semakin apa saudaraku? Semakin kita tenggelam ke bawah. Caranya gimana supaya kita keluar dari lumpur hisap? Caranya gimana? Diem aja, tangan kita kemana saudaraku? Ke atas. Ini yang saya sebut dengan iman. Kita tidak bisa selamat tanpa Tuhan. Amin. Tidak ada satu manusia pun yang bisa selamatkan kita, termasuk saya tidak bisa selamatkan saudara. Tapi ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Dia yang bisa selamatkan saudara. Karena kasih karunia tadi. Tuhan ulurkan tangannya dari atas diulurkan ke bawah. Anugerah itu. Dan ketika anugerah ketemu faith, yaitu iman, muncul yang namanya keselamatan. Ketika tangan Allah terturur, anugerah Tuhan terulur dalam hidup manusia. Manusia yang ada di lumpur hisap itu dia tidak bisa lakukan apapun, dia hanya nyerah. Angkat tangannya ke atas, Tuhan tarik dia dari lumpur hisap. Dan saudaraku sekalian, karena itu kita harus percaya dalam hidup kita. Yesus itu adalah yang dipilih Tuhan untuk jadi juru selamat. Termasuk juru selamat dalam keluargamu. Bukan hanya jiwa kita, tetapi juga mungkin hari ini ekonomimu. Mungkin rumah tanggamu sudah di ujung tanduk ini.
berkas sudah mulai masuk di pengadilan, engkau akan ketok palu dan sidang dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik, Yesus sanggup menyelamatkan saudara. Amin saudaraku, Dia adalah juru selamat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita merespon setiap anugerah dari Tuhan itu dengan mempercayai Dia yang dipilih Tuhan untuk menjadi juru selamat. Yang kedua, kita harus mentaati kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 22a tadi berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Artinya apa? Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, Pak Aditya baca ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, perhatikan saudaraku, terima kasih Pak. Kita selamat karena iman oleh anugerah. Tetapi setelah kita selamat, ya, Alkitab tadi mengatakan kita harus melakukan pekerjaan baik. Dan saudaraku, apa itu pekerjaan baik? Kita harus 1 Petrus 1 tadi ayat 22 melakukan mentaati kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Ini harga mati saudaraku. Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi saudaraku, mari dalam hidup ini kita mesti next level. Jangan jadi Kristen berkat saja, tapi Kristen yang mau hidupnya berubah, lahir baru. Yang dulu mungkin saudaraku 5 tahun Natalan, saudaraku Anda ini suka kaplokin sama istri. Ya, istri jadi sangsak, wow, bengep sana sini. Tapi karena engkau mau taat sama kebenaran, lakukan kebenaran, engkau mulai yang dulu pukulin istri, belai-belai sama istrimu. Ya, ini hidup baru saudaraku. Yang dulu mungkin suka ngomong kotor, ngomong jorok, suka miso, binatang kaki 1 sampai kaki 1000 keluar semua. Tapi karena kita lahir baru, kita taat pada kebenaran, kita kemudian mulutnya berubah. Mau maki orang itu langsung saudaraku, wah, enggak mau mulutku ini dalam nama Yesus. Ya, salibkan ini mulutku. Itu taat sama kebenaran saudaraku. Dan perhatikan, ketaatan mendatangkan berkat. Sedangkan ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Lihat bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak taat, 40 tahun mereka jalan muter-muter di padang gurun. Tidak sampai-sampai tanah Kanaan. Bahkan mereka mati semua di padang gurun. Hanya Yosua sama Kaleb. Tapi kalau mereka taat, sebenarnya Kanaan itu tanah perjanjian hanya bisa ditempuh 40 hari. Tapi karena tidak taat, apa yang terjadi? Kutuk yang datang. Saya berdoa jemaat GBI Bait Kudus bukan dikutuk tapi diberkati. Amin. Karena itu belajar taat saudara. Sekecil apapun kita mesti taat. Karena taat itu mendatangkan berkat. Yang kedua, dimensi horizontal. Dimensi hubungan kita dengan sesama. Ayat 22b dari 1 Petrus 1 berkata, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kita sudah mengalami kasih Kristus. Dengar, kita ini harus mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini selaras dengan ayat dalam 1 Yohanes 4, 9 sampai 10. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Buka Mas, 1 Yohanes 4, 9 sampai 10, 9 sampai 11 ya. Firman Tuhan bilang begini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10,
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka perhatikan, haruslah kita saling apa saudaraku? Mengasihi. Jadi setelah kita mengasihi Tuhan, hubungan vertikal, hubungan ke atas vertikal diperbarui, horizontalnya juga harus diperbarui. Itulah lambang salib. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Nah, apa wujudnya? Kasih persaudaraan harus dinyatakan. Yang pertama, wujudnya adalah dinyatakan dalam mengampuni. Dalam apa saudaraku? Mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah. Berapa kali? 3 kali? 10 kali? Berapa kali? 70 kali 7 kali. Berapa itu? Tak tertinggal ya. Karena apa? Sehari aja ngampuni suruh paling enggak 400 berapa tadi? 90 kali paling enggak ya. Artinya apa tadi? Mbak Atmi benar ya. Nanti mungkin dapat apa ya? Oh, dapat berkat tentunya ya dari Tuhan ya. Tak terhingga saudaraku. Jadi saudaraku, kita ini ngampuni manusia itu enggak terhingga. Bahkan Yesus bilang gini, kalau kamu pergi ke rumah Tuhan, mau mempersembahkan korban persembahanmu, terus kamu ingat, aku ini ada ganjelan ya sama si A, si B. Yesus bilang apa saudaraku? Yesus bilang apa? Tinggalkan persembahanmu, terus apa saudaraku? Berdamai dulu sama orang itu. Setelah berdamai, baru apa saudaraku? Balik lagi untuk mempersembahkan persembahanmu. Artinya apa saudaraku? Saudara jadi orang Kristen, rajin pelayanan. Saudara jadi orang Kristen, rajin ke gereja. Baik enggak? Halo, baik enggak? Baik. Tapi dengar, kalau saudara masih simpan kebencian, saudara masih simpan kesalahan orang, itu enggak layak di hadapan Tuhan. Karena Yesus bilang, tinggalkan dulu, berdamai dulu, baru kamu mempersembahkan persembahanmu. Mungkin Anda berkata, ya wes Bu Evi, nek ngono aku rasa gereja-gerejaan. Wes tak rasane gereja. Amin? Jangan amin saudaraku. Dengar saudaraku, ketika kita ndak setia sama Tuhan, ketika kita ndak cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup kita ini kosong. Hidup kita apa saudaraku? Kosong. Karena Tuhan menciptakan yang namanya dalam hati kita ini ada satu relung yang paling kecil. Ini tidak bisa diisi dengan semua harta benda dunia. Ini tidak bisa diisi dengan apapun dalam hidup yang di dunia. Hanya bisa diisi oleh pribadi Yesus. Saya mau kasih satu ilustrasi ya. Saudara pernah kenal atau tahu, enggak kenal sih ya. Karena dia mungkin sekarang udah enggak ada juga, kita enggak pernah kenal dia ya, tapi mungkin pernah tahu. Pernah dengar nama Elvis Presley? Pernah ya? Ini satu bintang film ya, penyanyi kalau enggak salah rock and roll atau apa ya. Nah, ini saudaraku kaya luar biasa, ya hebat luar biasa. Satu saat ini orang masih muda matinya saudaraku, enggak sampai 50 kalau enggak salah. Nah saudaraku, dia itu karena kemudian terikat dengan morfin ya, dengan free sex ya dan sebagainya, apa yang terjadi? Dia lagi sekarat, mau mati ini dia. Nah saat mau mati, Elvis ingat temannya dia yang dulu ketika mereka ini masih kecil, mereka masih miskin, belum bisa apa-apa saudaraku. Mereka ini suka pelayanan di gereja. Mereka suka nyanyi di gereja, mereka suka juga memainkan musik di gereja, saudaraku. Dan kemudian Elvis dalam keadaan seperti itu dia suruh orang untuk manggil temannya, namanya Dennis. Ya. Dan kemudian setelah Dennis datang ke ranjangnya Elvis, ya, ke tempat tidurnya Elvis itu, Elvis cerita ngomong di situ, Nis, aku ini rasa hidupku kok kosong. Aku harta banyak. Cewek-cewek cantik, aku punya semuanya.
Tapi kosong hidupku, tidak seperti dulu. Waktu kita sama-sama di gereja, sama-sama melayani, sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Aku tahu hidupku ini sebentar lagi mau mati, Nis. Tidak mungkin aku bisa memperbaiki lagi hidupku, waktuku udah habis. Tapi coba Nis, nyanyikan lagu yang dulu suka kita nyanyikan sama-sama di gereja. Nah, lagu itu dalam bahasa Indonesia, saudaraku. Itu kalau saudara pernah ke gereja GKI atau GKC itu masih dinyanyikan. Kira-kira lagu dalam bahasa Indonesianya bilang begini, batu karang yang teguh. Ada yang pernah dengar enggak lagu ini? Engkau perlindunganku, engkau tidak terlelap, di gelora pun tegak, Tuhan Yesus. Dan seterusnya ya, saya enggak hafal. Nah, kira-kira lagu itu. Ketika lagu itu dinyanyikan, saudaraku, Elvis menghembuskan nafasnya. Lihat saudaraku, seringkali banyak orang ketika miskin hidupnya cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi begitu terkenal dia lupa sama Tuhan. Tapi saya berdoa itu tidak terjadi di GBI Bait Kudus. Amin. Semakin hari engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tetap cintai Tuhan. Amin. Harta benda ini bisa habis kok saudaraku. Saudara mati bawa apa sih? Apa semua anteng-anteng saudara tempelin semua? Cincin punya semua dipakai jarinya semua. Oh, dirampok orang. Malam-malam digali sama orang, dicuri itu. Apa saudara punya deposito kemudian deposito masukin peti saudaraku? Enggak. Enggak ada satupun, bahkan saya pernah katakan enggak ada satu bata di rumah saudara, batu bata tuh ya, bisa kita bawa kalau kita mati. Yang kita bawa apa? Karakter kita. Yang kita bawa apa? Sifat kita yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Amin. Yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan kejar perkara yang fana. Boleh engkau kerja. Saya melayani juga sungguh-sungguh saudaraku. Persiapan benar-benar ya. Tapi saudaraku, jangan taruh fokus di apa yang ada dalam dunia ini. Tapi belajar hidup seimbang. Katakan seimbang. Hidup seimbang. Ada mata kanan, ada mata apa saudaraku? Kiri. Hidungnya bolongannya berapa? 2. Kenapa enggak 1 ya? Nah, ya, itu Tuhan yang ngerti. Ada tangan kanan, ada tangan. Nah, hidup itu mesti seimbang. Pinter Fidan ya. Besok dapat hadiah ya, Natal anak. Nah, saudaraku, hidup itu seimbang dalam hidup. Boleh saudara kerja, boleh saudara kejar yang namanya prestasi akademis, apapun boleh, tapi jangan lupa rohmu dijaga. Orang sekarang ini banyaknya montok, badannya montok, tapi rohnya rontok. Kenapa saudaraku? Tidak pernah dikasih makan. Yang dikasih makan jiwanya, seneng-seneng kemana, pergi kemana, ya kan? Yang dikasih makan tubuhnya, tapi tidak pernah dikasih makan rohnya. Sampai Tuhan lihat di surga, ini anakku kok masake yo, busung lapar semua, gendut perutnya, tapi rohnya ini kosong. Nah, hari ini Natal mengingatkan kepada kita, ayo belajar ngampuni saudaraku. Amin saudaraku. Pengampunan itu saudaraku membuat saya dan saudara hidup di dalam anugerah Tuhan. Pengampunan itu kalau terus kita berikan, menghilangkan kebencian, menghilangkan siksaan dalam hidup kita. Tidak ada habisnya kalau saudara ini mau balas dendam. Betul apa betul? Jahat ketemu sama jahat, gelap ketemu sama gelap, mana ujungnya? Tidak pernah habis saudaraku. Tapi perhatikan, ketika kita belajar ngampuni seperti Tuhan Yesus, Roma pasal 12:21 berkata, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin saudaraku. Jemaat GBI Bait Kudus harus di level ini. Belajar mengampuni seperti Yesus. Kenapa Yesus bisa ngampuni? Waktu Yesus dibaptis, ada apa saudaraku? Burung. Burung apa? Roh Kudus dengan lambang apa? Burung merpati. Kenapa kok pakai burung merpati? Merpati ini binatang istimewa saudaraku.
merpati ini tidak punya empedu. Saudara punya empedu kan? Kita manusia punya empedu. Ya, ayam punya empedu enggak? Punya. Karena itu kalau bersihin ayam enggak boleh sampai empedunya ini kepencet. Karena daging ayamnya itu akan menjadi saudaraku? Pahit. Nah, merpati ini binatang istimewa. Dia enggak punya empedu. Dia enggak punya yang namanya racun hati yang pahit. Karena itu merpati suka dipakai sebagai lambang perdamaian ya, atau cinta kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi seperti Yesus? Tidak simpan dendam, tidak simpan kebencian, izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Apa kuncinya saudaraku? Izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Roma 5 ayat 5, buka Mas. Firman Tuhan bilang begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena, perhatikan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Roh Kudus itu akan melepaskan dendam. Yang ada adalah kasih Allah dalam hidup kita. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan kepada manusia sesama kita adalah selain mengampuni, yaitu memberi bantuan. Yesus berkata, apa yang kita lakukan kepada salah satu saudara yang paling hina, ya Matius 25:40 itu, Yesus bilang apa? Kamu sudah lakukan bagi aku. Jadi ketika saudara dengan saya memberi bantuan sosial apapun, mungkin itu nasi bungkus hanya 3 bungkus ya, kemudian mungkin doa ya karena enggak punya duit ya, mungkin perhatian ya, itu sudah memperhatikan Tuhan Yesus. Karena mereka ini adalah orang yang membutuhkan, enggak bisa bales sama saudara. Tapi yang bales siapa saudaraku? Tuhan. Jadi mari jemaat GPI Bait Kudus belajar memberi. Lebih berbahagia dan lebih diberkati tangan di atas daripada tangan di bawah. Mungkin engkau tidak bisa kasih duit, tapi tadi saya katakan doa, perhatian saudara, cintamu lakukan bagi banyak orang. Yang ketiga saudaraku, apa yang kita bisa bagikan untuk menjadi wujud nyata kasih persaudaraan selain mengampuni, memberi bantuan adalah membagikan berita Injil. Ketika saya dan saudara memberi nasi sama mereka, ketika kita memberi sembako, seperti nanti besok minggu kita akan bagikan sembako ya. Kemarin tukang-tukang sampah dan sebagainya udah dapat dari warga gereja. Nah besok ini buat jemaat, enggak tahu gimana nanti prosedurnya, panitia yang ngatur ya. Nah saudaraku, ketika kita kasih mereka bentuk barang, ini akan bisa habis, ya kan? Besok kita kasih makan, besoknya lagi bisa apa saudaraku? Lapar. Nah, apa sih yang bisa kita bagikan sama mereka? Yang nilainya kekal. Bagikan Injil. Bagikan kabar baik. Bagikan kekuatan Tuhan. Keselamatan ada di dalam nama Yesus. Kenapa? Alkitab berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika kita bagikan Injil, sehingga orang itu percaya kepada Yesus, mereka terima hidup kekal, mereka terima hidup di sorga ketika mereka mati. Ini berkat terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka. Mereka tidak akan lapar lagi, mereka akan dipuaskan jiwanya karena ada Yesus dalam hidup mereka. Amin saudaraku. Ayo jemaat GPI Bait Kudus, punyailah belas kasihan akan jiwa-jiwa. Dalam hidup ini kita ini cuma punya 2 saudara. Saudara seiman sama saudara dalam kemanusiaan. Kalau saudara seiman itu udah selamat ya, udah ke gereja. Tapi saudara dalam kemanusiaan belum tentu. Karena itu kita perlu bersaksi. Saya pernah ajarkan sama saudara, tidak perlu yang muluk-muluk sampai apal Alkitab ngelotok, pergi sekolah Alkitab, kejar sarjana teologi, kejar magister teologi, tidak perlu.
bagikan kasih Tuhan. Saksikan Yesus tuh baik loh sama aku. Dulu aku nih gini. Sekarang setelah ketemu Yesus hidupku berubah. Dulu rumah tanggaku kacau, setelah ketemu Yesus hidupku berubah. Saudara, ketika seseorang mengundang Yesus dalam hidupnya akan diangkat kutuk. Tapi ketika orang itu tidak mau terima Yesus, menolak Yesus, maka saudaraku hidupnya di bawah kutuk. Saya pernah bagikan sama saudara, ada 2 negara di satu kepulauan Karibia di daerah Amerika sana. Ini satu pulau, pulaunya sama. Tapi ada 2 negara di sana. Yang pertama itu negara Haiti, yang kedua itu adalah negara yang namanya Dominika. Ini pulau namanya Pulau Hispaniola, saudaraku. Tetapi yang aneh, saudaraku, pulau ini meskipun di satu pulau yang sama, tapi kok beda sekali. Yang satu kaya, yang satu miskin. Haiti itu negara miskin, saudaraku. Sementara Dominika itu negara kaya, 10 kali lipat pendapatan per kapitanya orang-orang di Haiti. Ketika tahun 2010, kepulauan Hispaniola ini digoncang sama gempa. Haiti juga ngalami gempa, Dominika juga ngalami gempa. Tetapi yang aneh, saudaraku, Haiti ini memakan korban gempa itu 300.000 orang. Banyak loh angka itu mati. Tetapi di Dominika tidak ada satu orang pun yang mati. Setelah diselidiki, saudaraku, ternyata di Haiti orang-orang ini suka nyembah sama voodoo. You know voodoo? Penyembahan sama setan-setan. Mereka juga suka pawai ara-araan Mardi Gras. Tahu ya Mardi Gras ya? Itu kaum lesbi, homoseksual itu sudah mulai di negara-negara di Australia, terutama juga di Amerika, itu mereka suka pawai ara-araan itu. Mereka suka lakukan itu di Haiti. Mereka juga suka mengorbankan anak-anak ya kepada dewa-dewa mereka. Sementara di Dominika mereka itu cinta Tuhan, cari Tuhan, minggu ke gereja, saudaraku. Sama-sama dengan anaknya, sekeluarga mereka mencintai Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Beda berkatnya, saudara. Yang satu ini penuh dengan berkat, yang satu miskin. Yang lebih familiar saya bawa sama saudara, Korea, ya kan? Semenanjungnya sama, ini kan negara dekat dengan kita ya, di Asia Tenggara ya kalau tidak salah ya. Nah ini negara, 2 negara ini di satu kepulauan yang sama, semenanjung Korea. Mereka itu tidak ada batas wilayah, tidak ada batas gunung atau gardu apa, tidak ada. Kalau saya pelayanan di Kalimantan itu kan ada tuh, mau ke daerah mana itu, Nunuan atau mana itu yang dekat dengan Singapura, dan itu ada tugunya, saudaraku. Dan kemudian dijaga sama mereka itu punya militer ya. Nah di sana tidak ada. Tetapi karena perang terus, kemudian tahun berapa itu oleh PBB dibagilah itu. Ya, ada garis lintangnya. Jadi kalau yang ke utara itu Korea Utara, yang selatan itu Korea Selatan. Yang aneh, saudaraku, Korea Utara itu negara miskin, yang kaya itu pembesarnya saja, tetapi rakyatnya miskin-miskin. Sementara Korea Selatan, wah makmur, ya kan? Korea Selatan ini masuk 11 besar mungkin ekonominya di seluruh dunia. Kalau kita di Indonesia kan kalau sekolah kuliah itu hanya S3, S4 ya paling banter-banter ya. Tapi Samsung itu sudah S9 loh. Ya, hebat ya di sana ya. Nah, saudaraku, Hyundai apalagi. Banyak ya produk-produk Korea. Kenapa? Ternyata di Korea itu, saudaraku sekalian, orang-orangnya sebagian besar cinta Tuhan. Dr. Paul Yonggi Cho yang kapan hari itu meninggal dunia belum lama ini ya, pendeta hamba Tuhan ini, saudaraku, mereka mendirikan goa-goa doa, saudaraku. Bahkan menurut survei 5 gereja terbesar di dunia, seluruh dunia loh. Itu semua 5-5-nya ada di sana, di Korea Selatan. Hebat. Kenapa, saudaraku? Korea Selatan menerima Yesus. Korea Selatan hidupnya terbuka bagi Yesus. Sementara Korea Utara menolak Yesus. Ada anak-anak Tuhan di sana aja hanya 1% itu disiksa luar biasa. Masuk camp ya, ketemu mereka akan dibunuh, mereka masuk penjara dan sebagainya.
Dengar saudaraku, ketika seseorang menolak Yesus, hidupnya itu di bawah kutuk. Tapi ketika terima Yesus, hidupnya diberkati. Amin. Karena itu bagikan kasih Tuhan. Banyak orang di luar sana yang lagi jerit, mereka sedang jalan ke neraka. Bawa mereka ke Tuhan. Beritakan kasih Tuhan kepada mereka. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Pemain musik silakan maju ya. Kita baca kesimpulannya. 2, 3. Tingkatkan hubungan kita dengan siapa? Tuhan. Dan yang kedua, dengan sesama. Sebagai apa? Wujud respon kita terhadap anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri sama-sama saudara. Saudara yang duduk saat ini terpisah dengan keluarga saudara ya, tolong bisa gabung ya, suami, istri, anak-anak boleh. Tapi yang tidak satu keluarga enggak boleh, masih prokes ya. Yang satu keluarga coba gabung ya dengan keluarganya ya. Dan saudaraku yang lain yang belum satu keluarga jangan ya, kita enggak boleh bersentuhan ya. Masih prokes. Jadi saudaraku, kita hari ini mau belajar untuk saling mengasihi. Amin. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mungkin ada selama ini saudaraku kita salah kata, kita salah langkah, salah berbuat ya. Di Natal ini ayo saling memaafkan, saling minta maaf ya. Mungkin suami sama istri ya, anak dengan orang tua bisa dipeluk ya. Bisa bilang mama sayang sama dedek ya. Sayang sorry ya kalau kemarin aku salah kata dan sebagainya ya. Bereskan itu malam ini dan saya percaya pulang saudara ke tempat ini sukacita Natal akan ada dalam hidup saudara ya. Kita akan nyanyikan pujian yang lama, tapi pujian ini pasti akan memberkati saudara. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti akan memaafkan. Amin. Yes Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasihmu dia batasnya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Jangan simpan dendam, saudaraku. Berhenti, stop sampai di sini. Pulang dengan anugerah Tuhan. Pulang dengan pemulihan yang terjadi dalam hidupmu. Yes, kasih-Mu. Oh, ajari kami Tuhan. Ajarilah saling mengasihi. Ajari kami. Wanita naikkan pujian, kita dalam kuasa-Nya Tuhan. Pasti lemah lembut. Kita mungkin menerima perkataan-perkataan yang kadang-kala menyakitkan kita, kadang-kala terucap kata yang sudah merusak hubungan dengan suami kita. Pria naikkan pujian, kasih pasti lemah. Pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih Pasti murah hati. kasih-Mu Tuhan, ajari
Kita renungkan kasih-Nya Tuhan. Sudahkah kita membawa kasih? Sudahkah kita membagikan kasih? Sudahkah kita mencontoh Kristus sudah mengasihi kita? Belajarlah dari Tuhan terus menerus. Aku lemah lembut dan murah hati. Belajarlah dari Tuhan. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Kami percaya rumah tangga kita pasti dipulihkan Tuhan. Kalau kasih-Mu dengan setulus hati, kasih adalah pengorbanan. Kasih adalah bentuk dari ketulusan kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudari kami semua Tuhan. Ajar kami bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Bukan hanya mendengar tapi mempraktekkan firman Tuhan. Meskipun sakit, ada harga yang harus dibayar. Tapi di balik itu semua kami percaya adalah indah menurut Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami bukan oleh orang lain. Ajar kami dari Engkau. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami semua di ruangan ini sudah mengenal Engkau secara pribadi. Kami bersyukur semua kami Engkau kasihi dalam Tuhan. Setiap kami percaya, kami dikasih oleh Engkau. Kami teringat saudara, famili, keluarga yang belum mengenal Engkau. Berikan kami kesempatan, berikan kami Tuhan, ada waktu untuk kami bercerita tentang kebaikan Tuhan yang telah kami alami Tuhan, yang telah kami alami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, waktu-Mu kami percaya tepat pada waktu-Mu. Setiap kami pribadi lepas pribadi, kami percaya waktu-Mu tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kami akan mempraktekkan hidup dalam kasih. Kami terus hidup bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengajaran, pengertian dari firman-Mu. Dan kami akan melakukannya. Dengan sepenuh hati kami melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Katakan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Ya, puji Tuhan. Ya.
selamat, selamat datang. Yesus Tuhanku yang turun dari surga dan rumahku. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengarlah berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadi anak-anak di dalam kandungannya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengan derita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadi anak-anak dalam balungannya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengan derita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadi anak-anak dalam kandungannya. Salam, salam. Mari kita beri kemuliaan Tuhan. Mari kita terima doa berkat. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Maria, Tuhan, dan Saudara Riki. Kami tidak tahu dimanapun hamba-Mu Riki, kami percaya berkat Tuhan dinyatakan. Kasih karunia dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua hari ini pulang dengan membawa berita kasih karunia Tuhan. Bahwa Yesus sudah datang. Datang secara pribadi bagi kami. Sudah memberikan penebusan, kasih karunia, anugerahnya yang melimpah bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Undurlah dari tempat ini. Bawalah berkat dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang kau sudah kerjakan dalam Tuhan. Mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepadamu. Dan perjalanan hidupmu yang penuh dengan keberhasilan, sukacita, damai sejahtera menyertai kita. Dan semua itu berkat dalam nama, berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin.